kali ini kita akan menghadirkan seorang mantan vokalis band yang kabarnya kemarin sempat dekat dengan seseorang dan kabarnya akan menikah tapi ternyata batal menikah. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia seorang Delia Septianti. Sehat ya, let's go. Silakan. Delia Septianti akhirnya hadir di pagi-pagi ambiar. Cantik sekali, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Ya Delia, apa kabar sih? Baik, sayang sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini pagi-pagi. Hati semakin tenang? Alhamdulillah. Walaupun badai kehidupan Oh, Masya Allah. datang dan pergi ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Seorang Delia Septianti sempat bercerai dengan sang mantan suami 2018. Membina hubungan dengan sang mantan yang pernah dekat di masa lalu. Kabarnya akan menikah tapi ternyata batal menikah. Kita kasih lihat dulu satu. Hanya yang cantik. Tadi Hito bilang, yang isi suaranya nyebelin banget ya. Tuh. Ujus yang pegang papan namanya Ujus. Ujus namanya. Kalau bagian nyinyir. Delia, Ya. jadi apa penyebab perpisahan dengan pria yang Menikah gitu kan. kamu berencana menjadikan dia sebagai imam kamu? Ada perbedaan sudut pandang yang nggak bisa kita satukan gitu. Jadi kemarin mungkin aku merasa kita sama-sama, maksudnya kita ada usaha, ada bisnis segala macam tuh kita kerjain sama-sama, pikiran kita sama gitu. Kirain kan, kayaknya bisa sejalan gitu kan. Tapi ternyata ada masalah-masalah lain yang muncul yang membuat kita jadi berdebat, beda pendapat. Sebenarnya sih kalau aku namanya pasangan kan nggak mungkin selalu sama ya. Iya, wajar. Wajar gitu dan Dua kepala yang berbeda, dua kepala ya kan? berbeda. Justru sebenarnya kan apalagi pernikahan selamanya seumur hidup maunya. Iya. Bagaimana caranya kita bisa menyatukan perbedaan itu. Tapi ternyata Allah kasih ujian kemarin. Mungkin entah itu ujian memang kalian bisa nggak nih ke arah pernikahan nih. Dikasih ujian lah itu kemarin dan ternyata kita nggak bisa ngelewati. Kan kalian punya bisnis bareng. Apakah salah satu penyebabnya itu salah satu penyebabnya dari bisnis tersebut misalnya? Enggak ada. Jadi bukan karena hubungannya Enggak. sama bisnis ya? Bisnis alhamdulillah masih berjalan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berdua? Enggak. Jadi bisnis itu kan bisnis keluarga. Gitu, kita semua sama-sama. Dan alhamdulillah memang keluarga dia sangat welcome dengan aku gitu kan. Dan akhirnya kita memutuskan ini. Jadi aku tetap jalan bersama keluarga tapi tanpa dia. Jadi dia jalan sendiri, aku jalan sendiri. Ketika itu siapa yang memutuskan hubungan ke berdua atau salah satu? Karena udah ribut, debat dan segala macam gak ada jalan keluarnya, jadi kita putusin berdua sama-sama. Oke, Delia Septianti, kita tahu bahwa kamu juga pernah membina rumah tangga dan kita tahu ya, tidak berakhir dengan baik ya. 5 tahun kurang lebih usia pernikahan. Kemudian di usia sekarang, pastinya juga berharap ketika punya orang yang dekat ini untuk selamanya. Apa dalam hati seorang Delia Septianti, dalam pikiran kamu, melihat kamu di masa depan ketika gagal dalam rumah tangga, kemudian gagal untuk menikah, apa dalam pikiran Delia? Aku hanya berpikir bahwa Allah punya rencana yang indah buat aku. Ya kan, aduh. Iya, jadi apa namanya? Aduh, keluar deh nih. Ketetapan Allah kan pasti baik. Jadi aku akan sangat menerima apapun yang terbaik dari Allah, gitu. Siap tidak siap untuk Siap menerima tidak siap, takdir, ya kan? gitu. Jadi apapun itu aku harus terima karena Allah Allah sudah merencanakan sesuatu yang baik dan bahagia buat aku. Cuman mungkin belum sekarang waktunya. Kalau aku mungkin ngerasa ya Allah aku udah siap nikah, tapi ternyata Allah bilang belum. Iya. Gitu kan. Itu betul. Belum, kamu harus ini dulu, harus ini dulu, harus ini dulu gitu kan. Jadi aku percaya bahwa akan ada nanti waktu yang pas. Indah pada waktunya. Ketika berpisah, apa doa seorang Delia dalam setiap sujud seorang Delia Septianti? Berikan aku kesempatan untuk membahagiakan orang tua,
dengan mendapatkan pasangan yang terbaik. Karena orang tua, mama papaku pasti kan pengennya lihat aku bahagia ya, gitu kan. Dan mereka tidak menuntut apa-apa harus mencari pasangan yang begini, enggak sama sekali. Yang penting tulus mencintai aku, bukan melihat aku dari Siapa kakak? siapa aku, dari ada apanya aku, tapi aku pengen punya pasangan yang emang mencintai aku apa adanya. Terus berdoa, terus berdoa. Jawabannya mungkin dari Tuhan cuma 3. Pertama, aku menunda apa yang kamu minta. Ya. Kedua, aku akan berikan apa yang kamu minta. Ketika dua-duanya kita tidak mendapatkan itu semuanya, ketiga, aku akan kasih kamu yang lebih baik daripada 1 dan 2. Iya. Amin. Amin. Amin, Amin. Ya Allah, amin. Tapi respon keluarga gimana? Apalagi kamu dekat dengan keluarga sang mantan. Ya. Itu gimana respon keluarga? Respon keluarga kaget pastinya, dan pertama kali aku bicara itu dengan adiknya, dan setelah itu aku baru mengumpulkan nyali untuk bicara dengan mamanya. Dan sampai sekarang alhamdulillah hubungan masih baik gitu. Dengan mamanya sama calon Mama, kakaknya. papa, adik semuanya masih Kalau baik. respon keluarga kamu? Kalau respon keluarga aku ya shock juga gitu, dan lagi-lagi menguatkan aku lagi, dan aku tahu mereka pasti nggak mau memperlihatkan kekecewaannya. Tapi kamu tahu. Tapi aku tahu. Jadi mereka cuman nggak apa-apa. Kamu paling dekat sama siapa sih? Sama mama dan adik aku yang perempuan. Mama bilang apa setelah dia tahu? Mama bilang, kok bisa ya gitu, sempat seperti itu. Oh ya udah nggak apa-apa, berarti bukan jodoh kamu. Udah nggak apa-apa. Jadi karena orang tua lah aku kuat. Bahwa mama pun nggak mau menunjukkan itu semua ke kamu yang sedang mengalami Iya, berada di titik terendah. pasti kecewa pastinya. kan, pasti kecewa banget Orang tua gitu manusia, ya orang. Kak, yang nggak Apalagi aku tuh selama 4 tahun aku sendiri setelah aku divorce, aku tuh nggak pernah publish aku deket sama siapa Iya, siapa, iya. ya kan. Dan memang kebetulan saat sama dia setelah 7 bulan lagi deket, ada pembicaraan serius, keluarga udah deket, udah usaha bareng, dan aku berpikir bahwa oh ya udah nggak apa-apa, Bismillah. Kita muncul dengan usaha yang kita kerjain sama-sama. Dan ternyata dalam waktu selang berapa minggu setelah rame-rame itu muncullah masalah itu dan langsung bubar gitu kan. Jadi lebih ke kaget. Keluarga tuh lebih ke shock gitu dan malu gitu kayak. Pasti karena pihak perempuan juga Iya ya, gitu. Kak. Jadi kayak mamaku tuh cuman yang kayak, aduh nanti kalau orang nanya jawabnya apa ya? Ada pertanyaan kayak gitu? Ada. Kalau saudara nanya, keluarga nanya, teman mama, ini orang nanya apa ya? Ya, karena ketika menikah kan pasti semua keluarga. Iya gitu. Jadi kemarin tuh rencananya setelah usaha bareng itu kita pikir baru ada waktu lowong untuk membicarakan dengan keluarga lagi rencananya. Tapi qadarullah nggak jadi. Yang kita tahu kamu juga dekat dengan anak-anak dari mantan pasangan kamu ini. Terus reaksi mereka, respon mereka Anak-anak. seperti apa? Ya, dari mantan Kak, gimana atas kejadian ini? Aku paling dekat dengan anaknya yang pertama. Umur berapa itu anaknya? Umur berapa yang pertama? Allah pasti menguatkan kakak. Umur 14 tahun. Siapa kamu? Karisa. Aduh gak kuat deh. Apa kata Karisa Kak? Karisa nggak bilang apa-apa, cuman terakhir peluk aku lama gitu ya. Sampai sekarang sih masih komunikasi, tapi agak susah untuk video call gitu. Why? Kenapa? Nggak tahu. Nggak boleh berhubungan lagi? Aku nggak tahu. Karena aku tahu sih aku bukan ibu kandungnya gitu ya. Tapi kan waktu 7 bulan tuh kita intens banget ketemu. Jadi banyak banget ngabisin waktu bareng. Betul. Tanpa papanya pun dia jalan sama aku gitu kan. Jadi aku tuh ngerasa udah kayak anak sendiri. Jadi kayak sekarang tuh nggak ketemu berapa lama tuh kayak Ada sesuatu yang hilang pasti ya Kak. Delia Septian. Seandainya Karisa lagi nonton, mau bilang apa sama Karisa?
Kakak jaga kesehatan, jangan terlalu capek. Tante kangen sama kakak. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap kita gitu.